Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu alat musik, macam-macam rumah adat, senjata tradisional, tari daerah, serta seni pertunjukan daerah. Hari ini kita masih masuk tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya negeriku, masuk di pembelajaran 5 dan 6, kelas 4 sekolah dasar. Kita masuk di pembelajaran 5. Anak-anak bisa buka buku tema 1-nya di halaman 30 ya nak. Yang pertama kita bahas jenis-jenis bunyi. Bunyi dapat terdengar keras dan dapat terdengar lemah. Semakin jauh sumber bunyi, bunyi terdengar semakin lemah. Semakin dekat sumber bunyi, bunyi terdengar semakin keras. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan lemah. Bunyi keras ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi lemah ditimbulkan oleh getaran yang lemah. Keras lemah bunyi ditentukan oleh simpangan getaran atau amplitudo. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur. Getaran tidak hanya ke atas dan ke bawah, melainkan dapat juga ke kiri dan ke kanan. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. 1 getaran yaitu 1 kali gerak ke atas dan ke bawah. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada, sedangkan bunyi dengan frekuensi tidak teratur disebut desah. Manusia dapat mendengar bunyi yang jumlah getarannya berkisar 20 sampai 20.000 getaran per detik, yang disebut audiosonik. Bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per detik disebut infrasonik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya jangkrik dan gajah. Adapun bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Setelah mengenal jenis-jenis bunyi, kita masuk ke sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada beberapa, yaitu yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gemak maupun gaung. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari, karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari terdengar lebih keras. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Yaitu, bunyi dapat merambat melalui 3 media atau medium, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dengan benang. Selanjutnya, suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Contoh perambatan bunyi melalui zat cair,
Yang pertama, mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air, kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Selanjutnya, suara air yang terdengar saat berenang. Contoh yang ketiga, contoh perambatan bunyi melalui zat gas, yaitu kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. Selanjutnya, bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitarnya. Anak-anak harus diingat, bunyi tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Kita bahas lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu ingatkan lagi, yang dimaksud gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak coba lihat lagi di halaman 30. Bacaan jenis-jenis bunyi. Kalau dihubungkan dengan gagasan pokok itu kan biasanya ada di awal kalimat. Karena gagasan pokok merupakan kalimat utama. Kita coba lihat di paragraf 1, jenis-jenis bunyi di paragraf 1. Gagasan pokok yang ada di paragraf 1 yaitu ada di kalimat pertama. Bunyi dapat terdengar keras dan dapat terdengar lemah. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat selanjutnya. Semakin jauh sumber bunyi, bunyi terdengar semakin lemah. Lalu, gagasan pendukung selanjutnya, semakin dekat sumber bunyi, bunyi terdengar semakin keras. Dan selanjutnya, sampai titik terakhir. Lalu di paragraf kedua, kalian bisa cari yang mana gagasan pokoknya, lalu yang mana gagasan pendukungnya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Kita akan membahas mengenai tari Ratu Jaro. Contoh gambarnya seperti ini ya anak-anak. Tari Ratu Jaro merupakan tarian daerah Aceh. Tarian ini diciptakan oleh seorang seniman Aceh yang bernama Dek Gam. Gerakan-gerakannya terinspirasi dari gerakan tari Aceh yang sudah lama ada, seperti Saman Gayo. Tari Ratu Jaro menggunakan bahasa Aceh yang diiringi musik yang disebut rapai. Tari Ratu Jaro dilakukan dalam posisi duduk. Gerakannya bervariasi, seperti berlutut, membungkuk, menepuk dada, menggelengkan kepala, menggerakkan tangan, dan sebagainya. Oh ya, anak-anak bisa lihat bacaan Tari Ratu Jaro di halaman 40 di buku tema 1. Oke, kita lanjutkan. Tari Ratu Jaro dan Tari Saman berbeda. Tari Saman Gayo dibawakan oleh penari laki-laki berjumlah ganjil. Pemimpin tari Saman Gayo disebut pengangkat, yang turut duduk dan menari bersama penari lainnya. Selain itu, tari Saman Gayo menggunakan bahasa Gayo dan tidak diiringi alat musik. Setelah kita mempelajari pembelajaran 5 dan 6, anak-anak bisa mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, jawablah pertanyaan di halaman 31 berdasarkan bacaan jenis-jenis bunyi yang tadi sudah kita baca di halaman 30. Lalu yang kedua, kerjakan tugas di halaman 33 sampai 34. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan jenis-jenis bunyi di halaman 30 yang tadi.
Anak-anak bisa kerjakan di buku tugas masing-masing. Lalu, jika di pembelajaran tadi ada hal-hal penting, anak-anak bisa tulis di buku tulis tema masing-masing. Selamat mengerjakan, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.